Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali ya pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini akan kami sampaikan eh, hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang kita lakukan di sekolah kita. Pada prinsipnya, sekolah kita yaitu menganut skenario yang B, yaitu lengkap pelajaran terstruktur, difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti. Ya inilah skenario yang kita anut dan yang kita laksanakan pada suasana pandemi dalam kondisi daring yang pada saat ini kita lakukan bersama. Lalu bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kita harus mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua wali. Karena ini adalah kunci utama dalam suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Eh, di dalam pembelajaran itu nanti siswa harus mampu menyesuaikan eh, pembelajaran dan menyelesaikan tugas dari guru dan mengumpulkannya otomatis. Lalu siswa selalu juga mengajak diskusi orang tua. Kemudian siswa nanti diharapkan mempunyai foto pembelajaran ya cukup 2 atau 3 saja sebagai dokumen. Nanti ketika sekolah meminta kalian semua sudah siap. Dan yang penting jika siswa itu kesulitan atau dalam pembelajaran mengalami kendala, sampaikan saja ke guru atau orang tua saat kegiatan minta apa kendalanya lalu sampaikan kita sembari mencari solusi bersama gitu ya. Maka dari itu sinergi antara siswa, orang tua dan sekolah selalu diperlukan di dalam kesuksesan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan yang tadi telah disebutkan bahwasanya kalian harus mampu mengikuti pembelajaran dengan daring dan eh, mampu menyelesaikan tugas dan mengumpulkannya. Pada prinsipnya, di dalam pengumpulan tugas-tugas itu nanti, di samping tugas keseharian, kalian nanti harus mampu menyusun tugas dalam bentuk portofolio. Eh, dalam hal ini, kalian pertama-tama yang harus dilakukan adalah yaitu eh, menyiapkan sebuah folder dulu. Ya, misalnya di sini saya contohkan ini. Contoh foldernya adalah namanya Portofolio Tugas PJJ Semester Ganjil 2020-2021. Lalu kalau sudah selesai membuat folder, di dalamnya boleh lagi berisi folder atau langsung nggak apa-apa ya sebenarnya. Tapi saya lebih suka pakai folder-folder begini. Folder ini adalah namanya sesuai dengan mapel yang kita ikuti. Ya, misalnya di sini ada agama, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, biologi, dan seterusnya. Sejumlah mapel yang kalian ikuti sekitar 15 atau 16 itu. Dan di sini di tiap-tiap mapel ini nanti berisi portofolio dari tugas-tugas yang dilakukan selama pembelajaran dalam periode 1 semester itu ya. Eh, Pertama kali kalian setelah mengikuti pembelajaran itu jangan lupa harus mampu mengumpulkan dan utamanya harus diarsipkan juga itu supaya tidak hilang ya. Dan nanti disusun menjadi satu, anggaplah sebuah portofolio yang lengkap memuat pembelajaran kalian mulai dari awal sampai akhir dalam 1 semester itu. Itulah yang diharapkan nanti kalian itu memiliki sebuah keterampilan yaitu menyusun portofolio tugas ya. Ini sebuah apa keterampilan pengalaman belajar yang diharapkan dari sisi keterampilan menyusun sebuah portofolio ya gitu. Di sini kami beri contoh ya. Misalnya ini katakanlah di sini ada
Ya, ini kebetulan mapel agama ya, saya kasih contoh. Eh, Baik, portofolio ini disusun dalam bentuk Word. Ya, perlu diketahui dari kalian. Pertama biasanya kan judul ya. Contohnya ini portofolio tugas PJJ SMA Negeri 2 Madiun semester ganjil 2020-2021. Mapelnya ini agama Islam. Nama Bapak Ibu gurunya ditulis di sini ya. Lalu nama siswa, kelas absen. Ya, ini halaman judulnya. Ya, halaman judulnya katakanlah begitu. Lalu halaman berikutnya adalah nanti berisi ya bolehlah daftar isi atau yang lain kata pengantar kayak boleh kalau mau lengkapin enggak ya nggak apa-apa ini daftar isi. Nah isinya apa? Nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini adalah tugas KD 3.1 misalnya tentang toharo. Tugas pertama apa, kedua apa, kemudian tugas KD 3.2 tentang sholat dan seterusnya. Jadi uraian tugas-tugas itu lebih rinci di dalam daftar isi boleh ini bisa untuk mempermudah ketika kita mencari ya. Ya. Lalu bagaimana menyusun portofolionya itu sendiri, tugas-tugasnya itu sendiri ke dalam ini ya. Ini saya beri contoh misalnya tugas KD 3.1 tentang toharoh. Di atas ini dikasih identitas, yaitu hari tanggal pertemuan ke Senin 25 Juli 2020, pertemuan kedua. Berarti jam KBM ke 123. Nah, ini sebagai identitas saja dan KD ada di atas. Kebetulan pada saat itu tugasnya adalah menyimak video YouTube tentang berwudu misalnya ini. Ini adalah diambil dari mana? Dari YouTube ini ya. Bisa diambil dari YouTube. Gimana caranya? Ya dibuka aja di YouTube itu. Misalnya kalau saya buka, eh, bisa nggak ya? Coba dulu ya. Di YouTube saya tambahkan dulu. Langsung aja ini ya. Ya. eh, Nanti bagaimana proses pengambilannya itu dari YouTube. Kemudian langsung kita kata kuncinya kita setting aja di sini kata kuncinya misalnya berwudu ya ya kita tunggu ya ya ini dari beberapa ini ya ini ada ya banyak hmm, ini tadi yang kita ambil contoh misalnya ini ya eh, ini nah kita lihat di sini bagaimana di YouTube itu kita Perlu sebagai anggap diperhatikan di sebagai sini, sumber ya tadi demi ini. kesempurnaan. Nah, ini tadi kita crop ya dengan cara print screen saya dengan like shot ya ini. Kalau belum punya bisa download. Nah, ini di copy. Nah, gini. Lalu ke Word tadi ya, langsung dipaste di sini. Ya, dipaste, klik kanan, paste ya. Jangan lupa untuk alamatnya ini. Alamat YouTube-nya ini juga kita copy. Kemudian kita paste lagi di sini di bawahnya ya karena ini sumbernya alamat sumbernya itu ya setelah itu dari sisi penyusunan apa gambar atau crop video dan alamat YouTube-nya itu kemudian kalau itu dianggap sebagai sumber belajarnya ya kita matikan dulu biar nggak berat ya ini tadi hasil crop-cropannya eh, setelah dari menyimak video mungkin karena disuruh merangkum video materi itu, ya tulis aja di bawahnya sini rangkumannya 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Ya, ini kalau menyimak sebuah video atau membuat video juga boleh. Membuat video berarti ya cukup di crop video dan awalnya, kemudian dibuat misalnya kalau video pribadi ya video pribadi filenya tersimpan di dokumen misalnya atau disimpan di drive lalu linknya dicampurkan di sini juga boleh gitu ya. Nah, itu eh, kalau dalam bentuk video. Kemudian
bentuk lain. Ya, ini misalnya. Untuk tugas berikutnya, misalnya ini pertemuan ke berapa ya? Ketiga. Tanggal berapa gitu terserah, ini nanti bisa dirubah. Misalnya tanggal 4 Agustus atau kapan terserah. Ya, ya intinya itu eh, 4 Agustus ya. Misalnya saja ini. Ya, ini lalu oh ini kurang panjang nih. Ya, ini sudah jamnya jam 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak apa-apa. Pada saat itu tugas berikutnya adalah merangkum. Merangkum atau meringkas sebuah materi yang dari sumber buku bacaan tertentu atau mencari referensi di internet, lalu hasil rangkumannya ya langsung aja di-paste di sini. Atau kalau rangkuman itu di buku gimana? Ditulis di buku? Ya langsung difoto bukunya, di-paste di sini, di copy paste ya. Kalau berupa Word atau apa, berarti ini langsung di sini. Ya nggak apa-apa. Ya ini kalau berupa ringkasan materi atau ini pertemuan berikutnya ya. Kemudian berikutnya gimana? Kalau misalnya kebetulan berikutnya tugasnya adalah mengerjakan soal dari buku pegangan atau buku referensi ini nomor sekian sampai sekian halaman sekian. Ya, ya, karena mengerjakan soal di lembaran atau di buku boleh saja. Lalu hasilnya itu yang sudah ada nama, kelas, nomor absen itu kita foto atau kita scan boleh, lalu kita tempel di sini. Nah, otomatis hasilnya akan kelihatan di sini. Ini adalah hasil kerja kita. Atau foto-foto atau hasil ini nanti kan juga kalian foto dan kalian upload di Classroom. Ya, sekalian kita tempel di sini untuk penyusunan portofolionya, gitu ya. Itu ada beberapa contoh. Misalnya kalau pas ulangan gimana? Ya, ulangan tulis saja ulangan. Ya, misalnya ulangan tentang apa, kade apa itu. Ya, selesai. Syukur kalau sempat apa screenshot nanti ulangannya dipakai itu misalnya apa ya? Hmm, aplikasinya misalnya pakai psikologi atau pakai Moodle atau pakai apa screenshot copy di sini kalau enggak ya enggak apa-apa enggak penting yang penting pada saat pertemuan itu KD ini tanggal sekian-sekian ini adalah ulangan ya itu gambaran-gambaran yang perlu dipahami ketika kalian menyusun portofolio dengan berbagai model ya. Bagaimana kalau video, bagaimana kalau foto atau gambar, bagaimana kalau merangkum, bagaimana kalau materi, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya terekam semua di sini, di dalam sebuah satu file ya. Filenya dalam bentuk Word dulu, nanti baru kita kompres ke dalam PDF. Ya, itu perlu diketahui semua, adik-adik semua, bahwasanya dalam pembelajaran itu di samping ini sebagai umpan balik buat Bapak Ibu guru untuk mengetahui kualitas pembelajaran dari kalian. Eh, Nanti juga ada semacam umpan balik yang berupa sikap ya. Sikap dari siswa bisa dilihat dari apa ya? Eh, Portofolio pada saat daring ya. Portofolio saat daring itu bisa dilihat juga dari pada saat ini pembelajaran di hari-hari sesuai jadwal itu ya. Kalau sebagian besar menggunakan Classroom, di sana saya yakin sudah familiar, kalian semua sudah lama berinteraksi dengan Classroom ya. Misalnya kalau saya ambil contoh salah satu Classroom yang ada eh, perlu diketahui sebagai gambaran saja di dalam eh, keikutsertaan kalian di dalam pembelajaran secara daring ini nanti juga merupakan umpan balik bagi Bapak Ibu guru dalam misalnya menilai sikap karakter ya karena bisa kita lihat nanti karena di sini ada absensi bagaimana ketertiban kalian di dalam mengikuti pembelajaran absennya tepat waktu atau tidak absen kemudian
dalam merespon materi. Ya, kemudian di samping itu juga ada karakter-karakter yang perlu diketahui. Ini kalian, ini adalah salah satu karakter-karakter kalian yang nampak di kelas. Contoh ini Happy Dinda. Ini nggak ada foto profilnya. Ya, ini juga menjadi umpan balik buat Bapak Ibu guru ya. Eh, ini sebagai gambaran bagaimana kalian bisa melihat ya karakter-karakter. Nah, contoh misalnya ini Gilang Enggar. Ini coba. Ya, ini sebagai gambaran umpan balik juga buat Bapak Ibu guru, terutama berkaitan dengan sikap, karakter, dan lain sebagainya. Utamanya kedisiplinan kalian di dalam belajar. Ya, ini kalau ada hal semacam ini tentu Bapak Ibu guru sudah mengarahkan kalau kalau ya mungkin belum ada kesempatan ya dibuat aja nanti segera disesuaikan agar ruang kelas kita itu tampak indah, tampak tertib dan membuat pembelajaran kita menjadi senang. Ya, itu eh, gambaran yang harus dibuat ya. Kalau kita kembalikan ke portofolio tadi, ingat ya di halaman pertama itu judul, kemudian daftar isi, kemudian materi-materinya, isi pembelajarannya tiap itu ya. Terus sampai habis terakhir. Nah, ketika kalian ingin menyimpan, otomatis kalau menyimpan dalam bentuk Word ya simpan, save, selesai. Tapi kalau dalam bentuk bentuk PDF gimana caranya? Yaitu klik file, ya save as. Nah, ini foldernya yang di tempat agama tadi ya. Nah, ini portofolio misalnya agama Islam. Misalnya gini. Nah, ini harus dalam bentuk PDF ya. Ini PDF, kita pilih yang PDF lalu klik ya. Kalau sudah PDF ini lalu klik save ya. Nanti pasti akan tersimpan dalam bentuk PDF. Lalu kalau dalam menyimpan tadi nggak ada gimana? Ya caranya sama yang kemarin sudah pernah saya contohkan. Ini yaitu dengan cara ini print ya, print ya. Kemudian ini kalian pilih ini Kute PDF Printer. Kalau kalian belum punya ini, di sini ada fitur PDF di printer kalian. Kalian bisa download ya ini, download aplikasi yang namanya ini. Namanya adalah Kute PDF Printer ya. Nanti kalian download ini, kemudian diinstal. Mudah, ini sangat mudah dan nanti kalau sudah selesai diinstal ketika kamu ngeprint, kemudian di sini akan muncul lah ini PDF printer. Begitu kita klik nanti dia akan tersimpan dalam bentuk PDF dan ada permintaan menuliskan nama dan lain sebagainya itu. Ya, itulah gambaran sederhana bagaimana kalian untuk menyusun portofolio dan eh, secara sederhana dalam bentuk file karena sekarang sudah dalam bentuk digital semua ya. Lalu bagaimana kalau eh, pembelajaran kesehariannya itu yang kami lakukan oleh kalian semua dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu di buku-buku ini kan sudah tertulis semua tugas-tugas kalian tertulis di sini semua. Ya nggak apa-apa, ini malah lebih bagus. Ya cuma ini kan sebagai hard copy-nya untuk pegangan kalian semua di rumah, untuk belajar di rumah atau di mana saja. Ini adalah hard copy-nya. Ingat sekarang era digital, kamu harus mampu membuat ini ke dalam bentuk digital yang bisa mobile dibawa ke semana. Ya caranya diantaranya seperti ini tadi. Lalu bagaimana kalau dalam bentuk lembaran-lembaran begini? Iya, biasanya dalam bentuk lembaran, tidak apa-apa, kumpulkan saja. Ini kalau sudah selesai, disusun rapi, kemudian terakhir dijilid, lalu dikasih cover ya. Boleh covernya seperti yang
yang tadi, yang saya contohkan di tadi ya, yang di sini. Ini salah satu aja. Boleh dimodifikasi lebih bagus lagi. Saya yakin kalian punya keahlian di dalam desain ya. Ini salah satu covernya. Tidak apa-apa. Ya itulah para siswa semua. Gambaran mudah-mudahan dengan ini bisa menyusun dengan baik dan lebih baik demi kemajuan pembelajaran dan eh, segenap Bapak Ibu guru mengucapkan selamat belajar, tetap semangat, eh, jaga kesehatan, tetap mengutamakan protokol kesehatan, ya. Mudah-mudahan kita terhindar semua dari terpapar COVID-19. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.